Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berjumpa lagi dalam program Keliling Indonesia. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar soto Banjar ya. Soto Banjar adalah salah satu kuliner khas Indonesia yang pastinya Anda suka juga ya. Sudah pernah makan soto Banjar pastinya ya. Nah, yang belum, tentu kita akan mengenal soto Banjar itu seperti apa, pengolahannya, mungkin bahan-bahannya, terus prosesnya, dan juga cerita di balik soto Banjar ini mungkin ada juga ya. Kita akan kupas bersama dengan tamu saya kali ini yang sudah hadir di studio Voice of Indonesia, Ibu Titut Susmoyo. Selamat pagi, selamat datang Ibu di studio. Selamat pagi, Mas. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Wah, senang sekali Ibu bisa meluangkan waktu. Pastinya sibuk kalau pagi-pagi begini ya Bu ya, biasanya kalau di tempat Ya, Ibu. biasa ibu-ibu rumah tangga kan selalu gitu. Terutama di kedai Ibu kan tentu kalau pagi ini sibuknya luar biasa ya. Ya, kebetulan kalau kedai jam 8 buka, prepare dulu. Jam 9 udah bisa terima order. Jam 9 sudah mulai start ya. Ya. Oke, tamu-tamu sudah mulai berdatangan jam berapa biasanya? Kebetulan kalau ngomong kedai, itu kedai kita di lokasinya di apartemen. Oh, ya, di mana itu tepatnya? Di Pejaten. Pejaten? Di Royal Olive Residence. Jakarta Selatan itu ya? Ya, dari Jakarta Selatan. Oh, oke. Nah itu biasanya orang yang berangkat kantor itu dia mampir mungkin beli snacknya. Terus kalau siang itu biasanya kan orang-orang yang penghuninya lah ya yang turun. Ya itu terus mengalir aja sih. Gitu ya. Jadi waktu-waktu yang banyak sekali itu tuh nggak bisa kita prediksi ya. Gitu ya, kadang ramai, kadang ya. Untuk kedai ya, untuk kedai. Kadang ramai, kadang disuruh istirahat dulu sebentar gitu ya. Ya betul. Tapi hanya di situ atau ada cabang-cabang lain? Enggak, kalau kedai itu kita baru situ dan kebetulan baru 1 bulan berjalan. Nah kalau untuk ada lagi yang spesial, itunya juga special request ya. Itu saya biasanya buat sendiri. Itu soto Banjar. Itu langsung ke saya ininya pesanannya. Oh gitu. Baik Bu Titut. Ini kita penasaran sekali nih. Soto Banjar ya. Kalau Ibu sendiri asalnya asli dari Banjar, Bu? Ibu saya Banjarmasin, ayah saya Solo. Baik, perpaduan Kan Indonesia. Indonesia, daerah yang memang juga produsen kuliner juga Ya, ini dua-duanya, betul. Solo dan Ya. Banjar ya. Oke, nah apa sih yang unik dari soto Banjar ini, Bu? Mungkin bisa dijelasin dulu. Kalau soto lain itu kan bahan bakunya kan ya umum lah ya. Kalau soto Banjar itu banyak rempah. Oh itu ya. Itu. Keunikan. Jadi kalau udah pernah coba Mas Agus soto Banjar. Kalau soto yang lain sudah, Bu. Kalau soto Banjar belum terus ya. belum misalnya. Nah, karena dia banyak rempahnya, itu ada rasa hangat ya karena macam-macam ininya. Rempah-rempahnya tuh sampai ada 8 pas. Bisa ditunjukin mungkin ya. Boleh. Oke. Ke kamera, Bu. Ya. Ya. Mungkin dari yang biasa dulu ya. Ini pala. Kalau ini kayu manis. Pala, kayu manis. Ini bunga lawang atau peka. Bunga lawang. Kalau ini kapulaga mungkin kalau di sini bilang kapulaga lokal kali ya. Kapulaga lokal ya. Nah ini kapulaga juga, tapi kapulaga itu biasanya bilang dari India. Oh. Karena kapulaga hijau. Nah tapi orang juga bisa bilang kapulaga Arab. Iya. Kapulaga internasional lah pokoknya ya. Iya, ini yang lokal ya internasional. Iya. Ini kaskas. Oh itu kaskas ya. Kaskas itu Seperti bentuknya pasir ya? kayak pasir Lombok ya, warna putih. Seperti pasir putih gitu ya. Iya, kalau ini mungkin Mas Agus tahu? Itu apa ya? Ini adas manis. Oh, adas. Adas manis. Kalau ini udah biasa dong, tahu ya? Cengkeh ya? Ya betul. Cengkeh. Nah, ini yang susah sekali kita dapatnya. Dan saya dapatnya juga harus
dari Banjarmasin. Saya pesan dari sana. Apa itu Bu? Kulit Ini apa itu? ini Kulit kayu? geganti katanya sih daun, tapi bentuknya kayak kulit. Kayak kulit Kayak- pohon ya? Iya betul. Tapi daun sebenarnya itu. Nah namanya kalau di browsing daun geganti, Ah, tapi bentuknya kayak kulit. agak Gitu. tebel ya soalnya Ya. ya. Nah ini sebagian rempah-rempah kalau yang dipakai untuk soto Banjar. Ya, ya, ya. Dan yang paling sulit dicari dan paling unik adalah itu Adalah geganti itu tadi geganti ya. ini geganti. Itu yang membedakan dengan yang lain ya. Ya, betul. Kalau Soto yang soto di sini kan biasa hanya bawang merah, bawang putih, terus ada yang pakai kunyit ya Iya. supaya kuning ya. Kalau merica itu untuk ini aja. Terus ada yang pakai asam kandis. Ya, Itu ya, kalau soto biasa ya. Iya, iya. Nah, kalau ini syarat dengan rempah. Syarat dengan rempah. Waduh, pasti apa ya, aromanya terus kemudian cita rasanya Indonesia banget ini pasti ya. Oh ya campur-campur dong. Ada Arabnya soalnya. Oh iya, ada Arabnya juga. Waduh, pokoknya bikin penasaran nih. Iya. Tapi proses dari sekian banyak bumbu itu tadi itu dipadukan menjadi bumbu kuah. Iya betul kan jadi mungkin saya jelaskan untuk prosesnya nih. prosesnya ya. Bumbunya itu kan bawang merah bawang putih itu dihaluskan dulu ya, dihaluskan. Oke. Mungkin kalau sekarang lebih simpelnya di blender, Di blender nggak apa-apa? nggak apa-apa, tapi sebenarnya sih lebih enak diulek ya. Diulek ya, lebih terasa ya. Ya karena ada unsur hatinya ya. Iya, iya, iya. Nah iya. itu kalau kita nggak pakai merica bijian, bubuk kan sekarang ada, Iya. itu sih nggak usah diulek ya nanti. Nah itu kalau udah bawang itu sudah ama jahe lah sedikit ya. Oh, pakai jahe juga. Oke. Sedikit aja itu satu buku lah. Kita setelah kita blender halus, kita sangrai, kita Oh, disangrai? tumis, Ditumis? kan Sangrai, oke. kita tumis supaya airnya itu berkurang ya. Hmm? Nah setelah dia kan kita kalau blender pakai air, kalau enggak kan nggak bisa halus kan. Oh iya, 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 Ya. iya. Jadi airnya harus hilang dulu. Air hilang, terus nanti kita campurkan rempah-rempah yang ini. Sebenarnya lebih bagusnya rempah-rempah ini juga tadi yang kita tumis itu kita pisahkan. Ya. Terus yang rempah-rempah ini kita sangrai biar aromanya keluar. Oh, disangrai rempah-rempah tadi itu ya. Biar aromanya keluar baru kita Satukan, campurkan dengan kita ini lagi, kita tumis lagi, kita kasih minyak supaya dia sampai coklat dan harumnya benar-benar keluar. Kita matikan. Nah, setelah itu kita rebus. Oh, ini kita langsung selain bumbunya kita langsung proses ininya aja ya. Ya, boleh, boleh, Bu. Jadi ayamnya kita kita rebus. Ya. Kita, Oh, ada ayam juga tadi ya, ayam kan daging ayam. sebenarnya kalau yang otentik itu ayamnya ayam pejantan. Oh, ayam pejantan ya. Ayam pejantan. Oke. Kan pejantan mahal kan ayam pejantan. Coba kalau kita lihat. Nah, kalau Ibu biasa? Kalau sekarang kadang-kadang kita ini lihat aja yang gampang aja. Kadang-kadang kalau dapat Pokoknya daging pejantan, ayam aja ya? Iya, ayam. Nah, kita rebus pertama sampai dia keluar kayak buih gitu, sampai mendidih. Ya. Kita angkat, kita matikan, kita angkat, kita buang. Karena itu kotoran-kotoran yang di dalam itu keluar semua. Kita buang, kita ganti air baru, kita masak lagi, baru kita masukkan, kan mendidih ya, kita masukkan bumbu yang tadi. Ya. Kita aduk. Nah itu sambil kita ini kan ayamnya tuh nggak dipotong-potong ya, karena kan kalau soto Banjar itu ayamnya kita Disuir dagingnya? ayamnya disuir-suir. Oh, Ayamnya seperti disuir. itu ya. Mungkin bisa ditunjukkan, Bu. Inilah penampakan Ini, satu porsi ya. satu porsi soto Banjar. Ada ayam Ada suirnya. ayam suwir, ada telur, ada perkedel, kalau Belanda frikandel ya katanya. Ya, ya, ya. Ada bawang goreng, ada seledri dan ada suun. Nah, kita pakai ketupat. Oh, ketupat ya, Bu ya. Pakai ketupat. Kita Tapi nasi juga boleh? ya boleh, tapi otentiknya ketupat? otentiknya ketupat. Dan disajikannya biasanya pakai piring ya. Gitu. Mungkin ini yang tadi kuah yang kita Oh, itu. ya, Ya, kuah ya, yang ya, itu kita kuahnya ini ya. seperti ini. Oh, warnanya warnanya dia keruh ya. keruh ya. Karena Tapi khas banget. ini wanginya
sedap banget. Iya, saya coba Coba Pak. pengen Nah, menghirup aromanya. Waduh, enak ya Pak. benar rempahnya. Wangi banget. Ya, nah itu keluar dari rempah-rempah itu tadi. Nah, bedanya soto Banjar dengan soto lain adalah itu. Ya. Gitu. Oke, itu yang membuat. Selain ini disajikannya seperti ini, biasanya kita pakai emping. Oh, emping ya? Pakai emping, ada sambal dan kita kasih jeruk. Sebenarnya ini kan jeruk nipis. Jeruk nipis. Kalau di Banjar itu limau kuit. Limau kuit itu sama dengan jeruk yang kasar itu, jeruk purut. Jeruk purut. Oh. Itu kalau Banjar bilang limau kuit ya. Tuh. Oke. Gitu. Nah, ada variasi tidak, Bu, dalam pengolahannya? Kalau sekarang, kalau saya dan keluarga biasa tetap dengan yang otentik. Kalau yang sekarang tuh banyak yang pedagang-pedagang yang menjual itu ya, dia campur dengan susu. Susu segar ya? Iya, susu. Susu. Jadi dia jadi kayak bersantan gitu loh. Jadi putih keruh gitu. Jadi kuahnya jadi putih ya. Jadi kayak santan gitu. Sebenarnya sih bukan santan. Kalau di Kalimantan ya. Saya kayak waktu itu saya makan di Samarinda, itu juga dari susu ininya, campurannya bukan santan. Itu variasi baru dari otentiknya, tidak menggunakan susu sebenarnya ya. Enggak. Kalau otentik itu biasanya dia pakai kenari, cuma berapa itu untuk supaya dia keruh itu. Itu saya juga pakai kenari. Oh iya. Saya enggak, karena kenari kan orang udah umum ya, udah tahu ya. Bentuknya udah tahu kan kenari. Iya. Jadi banyak sekali ya ternyata. Banyak. Dalam satu porsi itu. Banyak. Makanya ya kadang-kadang yang membuat mahal itu adalah itu rempahnya. Ya. Kalau bahan yang di dalam piring itu tadi ya sudah biasa lah ya. Sudah biasa, tapi kita nggak pakai toge, tidak pakai kol. Kita hanya suun, ayam suwir, telur, ya ditambah perkedel itu. Ibu bilang tadi rempahnya lah yang membuat mahal. Kalau seporsi itu boleh tahu Bu harganya? Kalau saya berkisar 35.000 per porsi. Per porsi 35.000. Nah, tapi bervariasi ya, bervariasi di ada beberapa juga yang ada yang di bawah itu, tapi ada yang di bawah itu ya. Itu bervariasi lah, tergantung masing-masing penjual lah menentukan harganya. Kalau apalagi kalau ayamnya pejantan, terus itu ayam kampung mahal pula begitu ya? Itu mahal ya. Ayam kampung sama pejantan kayaknya beda ya. Beda ya. Coba deh kalau kalau saya di supermarket ya, kayaknya pejantan tuh yang kakinya hitam itu loh. Oh, apa ya nama ayamnya itu kalau yang kakinya hitam? Ya, pokoknya itu ya. Kalau soalnya saya kalau lihat, itu mahal ya. Jadi itu yang mempengaruhi harga juga. Bisa jadi karena kan memang nggak di pasar tradisional pun juga susah ya kita dapat. Nah, di samping bumbu, apalagi yang membedakan dengan soto-soto daerah lain? Mungkin ketupat ya, kan jarang ya soto makan pakai ketupat. Oh iya ya, biasanya sih pakai nasi. Pakai nasi, iya. Ketupat gitu. Ketupat ya. Iya. Ketupatnya ketupat Banjar khas? Enggak, ketupat sih biasa aja. Tapi kalau di Banjarmasin mungkin kalau Mas Agus ke sana ya, penjual soto Banjar tuh biasanya bikin ketupatnya tuh besar-besar sekali tuh. Oh iya ya. Iya, besar-besar sekali. Kalau kita kan ya ketupat normal aja lah. Gitu ya. Nah, kita masih ke otentiknya ini, penyajiannya atau menghidangkannya. Ada cara tersendiri Bu menurut orang Banjar seperti apa? Kalau saya lihat waktu awal-awal ya, saya lihat tuh mereka motong ketupatnya tuh tipis-tipis ya. Oh gitu, khasnya tipis-tipis, pipih begitu? Tipis gitu. Bukan dadu, bukan kotak? Bukan yang seperti kalau kita makan ketoprak kan
apa potongannya kan besar-besar gitu kotak-kotak ya. ya. Ya pokoknya dia besar. Kalau dia agak tipis gitu loh. Oh. Apa itu merupakan Khas Banjar. khas Banjar gitu. Karena maaf, saya tuh besarnya memang ibu saya Banjarmasin, tapi saya besarnya nggak di Banjarmasin. Jadi Iya. tapi dari kecil saya Udah dikasih tahu otentiknya seperti ini gitu. udah makannya makan seperti ini. Jadi Lebaran pun kita sekarang lebih ke soto Banjar. Jadi masakan ibu terus turun kemudian ke Bu Titut dan diturunkan lagi ke anak cucu sekarang. Belum. Belum, mereka lebih sekarang lebih menikmati aja dulu. Oh iya. Tapi usaha terus ya memperkenalkan ke anak iya. cucu ya. Oh iya. Makanan Banjar. Iya betul. Kan karena masakan Banjar itu yang sebenarnya yang terkenal kan bukan soto Banjar aja. Iya. Ada masak habang. Masak habang itu sebenarnya mungkin Mas Agus tahu. Belum tuh apa itu? Masak habang itu seperti balado. Oh, sambal? Ya, kalau jadi kan ada telur balado, nah, kan kayak gitu ya. Tapi ini tetap bumbunya pakai rempah. Ada pakai ininya bunga pakainya sama kayu manis tuh ada. Jadi bedanya mungkin itu ya sama apa cengkeh itu. Nah itu biasanya kita pakainya ikan, kalau kita bilang ikan haruan. Kalau di sini mungkin lebih familiarnya dengan nama gabus, ikan gabus. Tapi kan susah kalau kayaknya jarang ya kita dapat di swalayan juga jarang kita dapat untuk ikan gabus itu. Bu Titut, kan kita kalau makan masakan khas yang tradisional begitu ya, tidak lepas dari rasa. Rasa itu juga biasanya juga terkait dengan penyajiannya, prosesnya. Tentu di situ ada budayanya juga. Ya, ada pelajaran yang bisa dibagikan untuk pendengar Voice of Indonesia terkait dengan soto Banjar seperti apa? Sejarah, budayanya mungkin. Kalau kan saya tahu soto Banjar ini dari keluarga ya. Kalau untuk apa ya, pengetahuannya asal mulanya gitu ya. Kenapa dia berempah gitu ya? Itu saya baca nih ya. Itu perpaduan dari 3 negara loh. Oh ya? Ya. 3 negara. Negara mana aja nih? Tiongkok tuh yang menyebut dia kalau nggak salah namanya Jiang Tao kalau itu asal kata dari soto, itu berasal dari itu. Kalau salah ucapan ya. Spill soto itu. Itu kan dia juga membawa bumbu kan. Ya. Nah itu India dan Arab. India dan Arab tadi yang ada kapulaga, ada manis. Ya. Nah itu. Nah kalau perkedelnya sendiri itu dari Belanda. Karena frikandel itu. Iya. Berarti 4 dong ya? Iya. 4. 5 sama belum Indonesia. lagi Indonesia. Iya. 6. Wah. Kaya sekali kan. Kaya sekali ya. Berarti kalau makan ini mahal. Jadi jangan dinilai nominalnya ya. Iya. Jadi itu sih ya yang saya jadi tertarik juga ya, ternyata bahwa masakan kita tuh benar-benar beragam dan kaya ya dengan apa ya, cita rasa. Betul. Cita rasa Nusantara. Ini cita rasa apa mancanegara ya. Iya betul sekali. 6 negara loh. Iya. Nah Bu, dalam keseharian ketika Ibu menjual soto Banjar ini mungkin ada juga pelanggan-pelanggan Ibu yang kepo nanya-nanya soal soto Banjar. Ada juga ya Bu? Ada, tapi mereka yang kesulitan adalah mencari rempahnya. Saya pun juga mencari rempahnya juga ada yang saya beli dari Banjarmasin gitu, saya minta dikirimin. Oh, ada yang dibeli dari sana. Karena di sini nggak ada. Geganti ini saya susah nyari di sini. Oh, di sini nggak ada ya. Kalau kas-kas saya masih ketemu di sini masih ketemu. Ada udah saya ke beberapa pasar. Ada satu pasar yang menjual ini, dan itu pun nggak banyak yang jual itu di pasar itu. Cuma 1-2 orang yang jual. Malah dia tanya, "Ibu, ini kok banyak yang cari, ini buat apa sih, Bu?" Lah, Bapak jualan buat apa? Karena ada yang minta, jadi saya mencoba cari, katanya gitu. Gitu ya. Ya kan,
sebenarnya mereka kepo juga itu soto Banjar kenapa bisa harum gitu kan ya. Terus kenapa bisa hangat? Ya, ya. Hangat ya mungkin ya karena dari pala kan juga bisa hangat. Terus cengkeh kan juga menghangatkan juga. Iya betul. Ya kan? Coba dirasakan. Iya sih betul. Dari jahe aja tadi udah hangat ya. Apalagi tambah sebenarnya yang sih lain-lain. kalau jahe itu lebih menetralisir amis ya kalau nggak salah kalau Iya, jahe. iya. Karena Gitu. jahenya juga sudah di blender ya. Iya. Kecuali kalau jahe yang Itu untuk menghangatkan badan. yang yang apa besar-besar ya, itu. istilahnya, Iya ya. Nah Bu, kalau dibilang tadi keganti itu mungkin bisa dibilang itu rahasianya ya. Rahasianya dari soto Banjar Kalau sebenarnya. kalau saya sih nggak takut karena susah nyarinya. Iya, iya, iya. Nah, ngomong-ngomong soal rahasia, mungkin dari pengolahannya apa yang membuat sulit gitu? Adakah harus Ibu tunggui sedemikian rupa, jangan sampai terlambat kah, atau jangan sampai lupa? Itu Apa aja itu? sih kalau waktu dari sangrai si yang ini rempah-rempah ini ke digabungkan ke yang di blender. Itu jangan sampai gosong gitu. Nanti rasanya pasti Nggak otentik lagi, nanti iya, beda rasanya lagi ya? rasanya ya gimana sih kalau bumbu gosong ya? Gagal lah pokoknya agak ya. rasanya nggak enak lah ya. Ada rasa yang nggak enak lah. Baik. Itu prosesnya berapa lama Bu? Sampai bisa dihidangkan? Cepet sih ya. Kentang bikin perkedel itu juga cepet banget sih soalnya. Sambil jalan itu perkedel juga? Iya, jadi kan ngerebus itu ya Jadi kalau saya blender itu kan sambil ngerebus ayamnya. Oh ya? Ayamnya direbus, jadi kan dibuang airnya kan itu. Jadi begitu dia udah oke, kan ini udah air baru. Jadi kita cemplungin ya. itu. Nah, gitu kita ini kentang. Ya. Kentang saya perkedelnya kentangnya saya goreng dulu. Goreng jadi sambil jadi bisa sambil itu jalan ya, bisa. bukan perkedel disiapin dulu, digoreng dulu udah Nggak, jadi. kan bisa sambil jalan. Oh, Tergantung kan kompor. Ya tergantung kompornya. Kalau kompornya satu ya nunggu satu gitu. Iya. Kan sekarang kan rata-rata kompornya 2 tungku. Baik. Nah, bicara tentang sekarang ya Bu ya, kan selain daripada Ibu bilang tadi, anak-anak juga ya mungkin tidak selahap ketika makan makanan modern sekarang gitu ya. Nah, adakah rencana begitu untuk membuat soto Banjar ini menjadi lebih instan, lebih modern penyajiannya, atau Ibu tetap bertahan dengan kekhasan tradisionalnya ini? Kalau soalnya gini, kita dengan memblender, dengan mengulek, itu rasanya aja beda. Sekarang sebenarnya kalau mau ciptakan untuk yang instan itu ya harus nggak tahu ya, saya bukan ahlinya sih ya untuk untuk itu. Tapi kalau untuk ini rasanya juga beda sih ya. Ya. Mungkin kalau diinstankan ya nanti pasti akan ada tambahan-tambahan yang untuk supaya sama gitu ya. Tapi saya Sulit kayaknya ya. agak sulit ya. Jadi rasanya pun pasti beda ya. Iya, karena kan kualitasnya ya. yang kalau ini ya udah rempah-rempah ini kalau udah diinstankan kan berarti udah bubuk semua kan. Betul. Terus sangrainya gimana? Iya. Wangi yang keluarnya gimana? Itu loh. Iya. Itu. Jadi Ibu setia aja lah ya yang Iyalah, dengan setia yang aja. otentik aja ya. Baik. Nah, ya kan ini bisa saja diklaim oleh pihak-pihak lain. Ini soto Banjar. Padahal yang otentik menurut Ibu tidak demikian. Itu ada juga Bu yang Banyak lah. seperti itu ya, Masa mengklaim-klaim ada? soto Banjar. Ada. Jangan kan gitu, teman saya bilang ini, enggak soto Banjar itu yang bersantan gitu. Bersantan enggak, gue dari dulu gue ini dapetnya kayak gitu. Itu sih sah-sah aja. Kayak gini paslon pilpres mau pilih 1, 2, 3 itu sah-sah aja. Suka-suka dia gitu aja sih. Gitu ya. Nanti juga akan kembali ke yang otentiknya ya. Kalau mereka kangen dengan yang otentik, pasti yang Betul. otentik justru lebih Betul. dicari ya. Betul. Karena kan rasanya beda. Baik.
Kalau saya lebih senang yang tidak bersantan atau pakai susu ya. Jadi seperti ini ya kuahnya ini yang otentik. Oke, memang harum, yang menggugah selera. Iya. Ya pokoknya rempah Indonesia tuh nggak, entah kenapa ya, kalau sudah bicara tentang rempah atau menghirupnya itu sudah Beda. bikin nafsu makan. Gitu ya Bu ya, memang ya. Iya. Selain mungkin dari khasiat-khasiatnya juga. Iya. Nah Bu, selain itu ada nggak ritual khusus terkait dengan soto Banjar untuk di daerah Banjarmasin sendiri gitu yang biasa Ibu maksudnya ritual tuh penyajian ini. misalnya soto Banjar itu harus disajikan untuk upacara-upacara tertentu. Kalau biasanya itu Lebaran tuh pasti ya, Lebaran tuh ada. Ya. Terus sama hajatan-hajatan tuh masih pasti ada ini. Wajib ada. Pasti ada. Ya saya sih berharap tetap bertahan ya, jangan bergeser terus jadi makanan. Kan sekarang banyak catering kan. Catering kan menyajikan masakan mungkin Eropa ya. Mungkin agak mungkin bergengsi gitu ya. Ya. Tapi saya sih berharap tetaplah ya lestari deh masakan-masakan yang otentik ya. Yang tradisional ya, karena tradisional. ternyata di luar negeri sana juga banyak yang kesini hanya untuk makan makanan Indonesia. Betul. Kenapa kita hilangkan gitu ya Bu ya? Betul. Saya sedikit cerita nih. Teman saya sampai terpikir bahwa dia mau bikin festival soto. Di mana coba? Di Belanda. Oh iya? Ya. Wah, soto Banjar ke sana dong Bu. Oh, itu diupayakan. Ya, karena dia mau mengusung soto Nusantara. Gitu Itu ya? rencananya sebelum waktu itu sebelum COVID kalau nggak salah. Ya, mudah-mudahan terwujud ya Bu ya. Amin, Soto Banjar amin. go internasional. Amin. Ibu Titut Susmoyo. Wah, Mungkin ya. sampai ke Belanda ya Bu ya. Ya, senang sekali ngobrol-ngobrol dengan Bu Titut terkait dengan soto Banjar. Pasti ada menu-menu lain mungkin ya yang nanti kita akan bahas juga. Boleh. Mungkin saya sekedar jadi kayak sekilas info gitu ya. Apa itu? Masakan Banjar itu kan selain masak habang tadi, itu kan ada kupat kandangan. Kupat kandangan. Jadi ketupat kandangan gitu. Itu juga kalau itu sih saya belum ahli ya. Jadi saya harus belajar. Kalau masak habang saya sudah mencoba dan kebetulan juga udah pernah ada yang pesan juga gitu. Tapi karena di Jakarta itu untuk mencari ikan gabus agak susah, jadi biasanya diganti ke ayam atau telur. Telur kan kalau di Banjar kan namanya intalu ya. Ya. Jadi tapi makannya pakai nasi kuning. Oh, nasi kuning Nasi khas kuning. itu banget. Khas gitu. Iya, Terus penasaran. untuk kalau itu makanannya, kalau kuehnya yang cukup terkenal tuh di Banjar tuh bingka kentang ya. Bingka kentang. Iya, itu biasanya cetakannya kayak bunga gitu. Oh, yang seperti bunga begitu ya, bunga teratai begitu ya. Wah. Lebar kan? Iya, lebar gitu Bingka aja itu, ya. ya. Tuh, itu Makanan bingka Melayu kentang. emang biasa ada bingka-bingkanya gitu ya. Oke, baik Bu. Waktu kita ternyata sudah sampai di penghujung. Nah, ini yang belum sama sekali tersebut tadi adalah nama kedai Ibu supaya orang bisa datang kemana gitu. Nama brand kedainya apa? Kedai saya di Kedai Segi Lima. Segi Lima, unik sekali namanya. Ya, jadi filosofinya kebetulan teman saya bilang bahwa walaupun di ujung-ujung ini kan akhirnya kita mengerucut ke satu titik ke Allah Subhanahu Wa Taala ya gitu. Luar biasa filosofinya ya. Mudah-mudahan Gitu. ya. Karena ya memang tujuannya membuat kedai itu adalah untuk membantu sesama teman yang punya aktivitas, yang punya keahlian di bidang masak. Ayo mari kita sama-sama untuk menjadi sini, dan sebagian itu pastinya lah kita harus bersedekah ya untuk itu. Jadi yang kita lakukan adalah tadinya ini tujuannya adalah untuk nantinya akan berujung ke sosial hasilnya ini. Luar biasa. Dan ya alhamdulillah setiap Jumat pun kita tidak lupa untuk berbagi
untuk Ya. itu aja. Ujungnya ridho Tuhan ya, Iya, yang iya, itu. dicari ya. Wah, Betul. luar biasa, mulia sekali niat Ibu. Mudah-mudahan sukses selalu ya Bu Amin, ya. amin, amin. Terima kasih sudah hadir di studio Voice of Sama-sama. Indonesia. Mudah-mudahan terus berkembang dan terus Amin. lestari soto Banjar ini. Amin. Jangan sampai hilang dari Iya. Indonesia, karena orang-orang pasti mencari dari luar sana juga akan datang ke sini. Iya, betul. Apalagi yang Nusantara pasti datang untuk hanya menikmati soto Banjar Iya, ya. iya. Bu Titut, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Baik, baik, baik. Pendengar, demikian tadi Keliling Indonesia bersama Ibu Titut Susmoyo. Kita ngobrol-ngobrol sudah dengan berbagai versi cerita yang luar biasa seputar soto Banjar hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.